Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani salah satu dari kegiatan ibadah kita dengan bermajelis ilmu. Karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan ayat demi ayat ya yang kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita renungi setiap ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitab suci Al-Qur'an ini, di mana kita akan memulai dalam ayat surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-25. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan sampaikanlah berita gembira pada orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh tadi, mereka telah disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kullama ruziku minha min samarah, dan ketika setiap mereka diberi rezeki buah-buahan di dalam surga itu, ya, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl, maka mereka penduduk surga akan mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun, dan kemudian mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dan di dalam ayat-ayat yang lain ketika menggabungkan tentang keimanan tidak pernah berdiri sendiri, Pak. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihat, itu selalu dua hal yang bergandengan. Jadi tidak ada namanya hari ini orang yang beriman tanpa beramal. Jadi bentuk pengejauhan tahan dari iman itu adalah amal. Ya, orang yang dia beriman, maka amal solehnya itu harus mencerminkan dari iman dia. Kalau dia beriman tapi kemudian tidak melakukan amal-amal kebaikan, maka pasti ada yang salah dari keimanannya, ada yang berkurang dari imannya. Orang beriman
tapi suka berbuat zalim. Orang beriman tapi berbohong dan sebagainya. Ya. Maka perlakuan-perlakuan dan perbuatan-perbuatan itu mencerminkan dari keimanan yang tidak sempurna, yang berkurang. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihat, ya orang-orang yang beriman dan dia juga harus beramal baik, amal soleh. Ya ini mencerminkan dua hal yang dia itu selalu bergandengan, tidak pernah terpisahkan. Ya. Apa balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini? Di mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebutkan tentang azab di ayat 20 sampai 24 itu, menyebutkan tentang azab dan siksaan yang disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dari karangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ya mengiringi ayat-ayat azab itu setelahnya dengan menyebutkan keadaan para apa istilahnya itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman, ya. Yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta membuktikan iman mereka dengan amal soleh. Ya tadi iman ini dia bukan hanya diyakini di dalam hati, Pak. Ya, tapi dia juga tasdiqum bin niyah, ya. Kemudian harus ejawantahkan, diaplikasikan di dalam perbuatan amal kebaikan kita. Ya, maka itu bentuk dari keimanan kita. Orang yang imannya baik, ya, maka dia pasti akan berbuat amal kebaikan berdasarkan dari iman yang dia yakini. Ya, seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar datang muraqabatullah. Ya, bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi kita. Ya, hadirnya muraqabatullah ini, perasaan selalu diawasi oleh Allah, itu karena iman yang selalu dipelihara dengan melakukan amal-amal kebaikan. Jadi kalau iman ini dia tidak diperlakukan dengan baik, keimanan kita, maka dia akan turun berdasarkan dengan dosa dan maksiat yang sering kita lakukan. Kita sering menipu, sering berbohong, sering curang, ya, maka iman ini pun akan terkikis. Dan kalau kita kemudian melakukan amal-amal kebaikan, maka iman ini pun akan naik. Maka dalam satu kalimat yang sering kita dengar, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Dia sifatnya fluktuatif. Iman itu enggak ada yang statis dia. Selalu fluktuatif, naik turun, Pak. Ada orang yang memang kadang iman ini sedang tinggi. Maka ketika iman yang sedang tinggi ini, ya harus selalu kita isi dengan amal-amal kebaikan. Ya, baca Al-Qur'annya dipenuhi, ya, datang ke majelis ilmu, ya, kemudian bersedekah, ya, baca Al-Qur'an dan sebagainya. Ya, dulu Bapak Adnan itu rahimahullah, beliau mengatakan kalau sedang imannya sedang naik, ya, sedang tidak futur, itu baca Al-Qur'an itu bisa berjus-jus itu, Pak. Ya, karena imannya sedang naik. Dan dia mengatakan, ya, kamu kalau sedang naik imannya, maka pergunakan ini untuk banyak beramal soleh. Ya, sedekahnya diperbanyak. Karena nanti ketika datang rasa futur, rasa malas, ya, jangankan baca satu juz, Pak. Ya, kita buka Al-Qur'an aja juga kadang udah malas itu. Karena imannya lagi turun. Ya, jangan-jangan kita selama ini nggak pernah baca Al-Qur'an itu karena imannya itu sedang futur, sedang malas. Ya, dan itu tidak bisa kembali lagi ke masa baiknya itu kecuali kita paksa. Ya, kita paksa untuk terus berbuat kebaikan dan di dalam jalan yang Allah ridhoi. Maka tadi ketika iman itu yazidu wa yanqus, iman ini sifatnya fluktuatif, dia naik turun, kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah, yang dia bertambah dengan ketaatan. Ya, iman ini bisa bertambah itu dengan ketaatan, dengan amal-amal baik, dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurangnya itu dengan kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat dosa itu, akibatnya yang tanpa kita rasakan, itu iman kita berkurang, Pak. Dan kita nggak bisa merasakan itu. Pokoknya kita malas dalam melakukan ketaatan.
ya. Dan itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang selalu sering kita lakukan, ya, tanpa kita sadari. Dosa-dosa itu terus membuat hati kita itu menjadi gelap sehingga kita malas dalam melakukan kemaksiatan, dalam melakukan ketaatan. Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri udan, ya, di mana fitan itu nanti fitnah, ya, pada akhir zaman akan menghampiri setiap hati udan, ya. Fa ayyu qalbin usyribaha, dan siapapun hati yang menerima dari fitnah ini, nukitat fihi nuktatun sauda, maka akan diberikan titik hitam di dalamnya. Jadi kalau kita setiap kali melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kemaksiatan, maka di dalam hati kita itu dilukiskan satu titik hitam. Itu kalau satu dosa. Kalau kita melakukan dosa lagi, kita melakukan kemaksiatan lagi, kita melakukan dosa lagi, maka dari dosa itu akan membuat hati kita ini semakin gelap. Ya, dan ketika hati kita ini gelap, ya, maka dia tidak bisa la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Maka hati kita ini tidak bisa lagi dia mendeteksi mana kebaikan, mana kemungkaran, mana kebaikan, mana keburukan, mana kebatilan, ya, mana sesuatu yang baik, ya. Maka dari dosa dan maksiat itu yang menyebabkan hati kita itu berkurangnya iman. Karena iman kita ini tempatnya di hati, Pak. Kalau kita tidak bisa membuat kerangka tempat iman ini baik, maka otomatis iman yang ada di dalamnya pun juga ikutan rusak. Ya, itu disebabkan karena hati yang sering dibuat maksiat oleh pemiliknya. Maka ini juga sekaligus menjadi sebuah peringatan bagi kita, ya, kalau senantiasa kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, untuk selalu senantiasa bertaubat, untuk selalu senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun kita nantinya kembali taubat lagi, maksiat lagi. Ya, jadi hari ini ada sebuah fenomena orang-orang itu sudah melakukan maksiat, ya, kemudian taubat, maksiat lagi, dosa lagi, ya, kemudian taubat lagi, habis taubat maksiat lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Dan itu selalu ditanyakan kepada orang-orang soleh, ya, dia mengatakan, bagaimana hukumnya kalau saya ini selalu melakukan dosa dan maksiat, tapi saya taubat, saya maksiat lagi, tapi saya taubat lagi, saya maksiat lagi, saya taubat lagi. Maka perlu kita ketahui bahwa di antara kaidah kita bertaubat, taubatan nasuha, itu adalah bukan hanya sekedar kita di lisan untuk bertaubat, tapi kita harus meninggalkan, ya, aktivitas-aktivitas jejak-jejak masa lalu kita dalam melakukan kemaksiatan itu harus benar-benar kita tinggalkan. Artinya kita tidak lagi menoleh ke belakang untuk kembali melakukan apa yang pernah kita lakukan berupa keburukan dan maksiat di masa lalu. Ya, maka ada kalimat yang sangat indah sekali ketika ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai, ya, pelaku maksiat yang gemar bertaubat dibandingkan orang soleh yang selalu merasa dirinya itu baik. Jadi orang yang dia itu merasa dirinya baik itu tidak jauh lebih baik dibandingkan orang yang suka berbuat maksiat tapi selalu diiringi dengan taubat. Dia ketika melakukan dosa, ya Allah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lalai lagi, akhirnya bertobat lagi, astagfirullah, minta istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan orang soleh, orang yang selalu sholat berjamaah, ikut kajian, baca Al-Quran rutin, sedekah, sering ngasih ini dan sebagainya, tapi di waktu yang sama dia selalu merasa baik. Dia selalu merasa bahwa dirinya ini melakukan amal-amal kebaikan, tapi tanpa disadari bahwa amal-amal kebaikan itu tidaklah, ya, berguna bagi dirinya dibandingkan hanya sebagai penggugur, ya, bagi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi amalnya ini berguguran karena beringan dengan dosa-dosa yang tanpa dia sadari. Dia ada riya di dalamnya, ada sombong, ada sum'ah, ada penyakit-penyakit hati yang justru menggerogoti setiap amal-amal yang dia lakukan. Taib, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, dalam ayat ini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan berikanlah kabar gembira, ya, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, bahwa mereka itu akan mendapatkan jannat. Jannat ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu artinya kebun, Mbak. Ya. Makanya kita sering mengatakannya itu kalau majelis ilmu itu raudhatun min riyadil jannah, ya, taman di antara taman-taman surga. Jadi jannah ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensifati surga. Ya, kita tahu surga itu karena identik dengan kebaikan, kesejukan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kebaikan semua yang ada di dalamnya, sebagaimana kebun. Ya, kebun itu orang yang berada di dalamnya, kebun yang rindang, yang nyaman, yang membuat orang itu betah di dalamnya. Orang tuh kadang kalau hari ini istilah anak-anak hari ini mau healing, ya, mau merefresh, ya, membuat hatinya ini lebih sejuk lagi. Kebanyakan mereka tuh pergi ke taman. Ya, orang pergi ke taman tuh tenang, nyaman. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membuat kitab namanya Raudhatul Muhibbin. Ya, taman di antara tamannya orang-orang yang sedang jatuh cinta. Jadi taman ini memang identik dengan ketenangan, dengan kebaikan dan kesejukan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati surga, ya, itu dengan kata jannah, maka surga itu tadi identik dengan taman. Walaupun memang ketentraman, kenyamanan, kedamaian yang kita dapat di dalamnya tentu jauh lebih besar, jauh lebih dalam dibandingkan dengan makna ketentraman yang kita dapati di taman yang kita dapati di dunia, ya. Baik. Surga yang seperti apa? Surga yang tajri min tahtihal anhar. Ya, dan ini nanti kita banyak nih dapati ayat-ayat yang ketika berbicara tentang surga, Allah Subhanahu wa taala itu selalu mensifati surganya itu yang selalu ada di bawahnya itu sungai-sungai yang mengalir. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ini itu menurunkan kepada masyarakat Arab, Pak. Masyarakat Arab yang mereka itu sangat tidak akrab dengan sungai. Ada gak di Arab sungai? Gak ada. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan ya bahwa nanti di surga itu ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu enggak tergambar sama masyarakat Arab itu. Yang lebih paham kayak masyarakat Indonesia itu, ya. Orang banyak sungai-sungai, jembatan gitu dan sebagainya. Kita lebih paham. Kalau dianalogikan seperti itu kita paham. Langsung cepat nangkapnya, tergambar. Nah, di zaman itu, zaman Nabi SAW susah menangkapnya. Seperti apa? Wong mereka masyarakat yang sangat jauh sekali dengan air. Ya, apalagi dengan sungai. Ya, mereka itu baru mengenal air itu baru sekian beberapa tahun setelah Rasulullah SAW itu wafat. Ya, jadi sangat tidak akrab sekali dengan air. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi surga, itu seakan-akan membuat penganalogian bagi mereka bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang sangat lebih baik dibandingkan sesuatu yang kebaikan yang mereka dapatkan di dunia. Ya, itu tidak jauh lebih baik dibandingkan apa yang mereka nanti dapatkan di akhirat. Ya, itu berupa surga, kemudian nanti ada airnya di bawah dan sebagainya. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa sungai-sungai di surga ini mengalir tanpa parit. Ya, disebutkan pula tentang sifat telaga Al-Kautsar. Ya, nanti di surga itu ada telaga Al-Kautsar, bahwa tepiannya ini adalah mutiara yang berongga. Ini ya, apa yang antum bayangkan itu tentu tidak apa yang akan kita dapatkan di surga nanti. Ya, karena surga itu sifatnya ya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Dia tidak pernah terlihat mata, terdengar telinga, tidak pernah terlintas di hati. Jadi apapun yang hari ini antum gambarkan itu pasti bukan surga. Di surga itu jauh lebih baik lagi nanti daripada apa yang kita gambarkan dan daripada apa yang kita pikirkan. Dan tidak ada pertentangan, maksudnya tanahnya ini terbuat dari minyak kasturi, ya. Pasirnya terbuat dari mutiara dan permata. Ini sulit untuk kita bayangkan ya gimana surga itu ya penuh dengan hal-hal yang hari ini tuh sangat tidak masuk akal. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Hatim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, anharul jannah tafajjaru tahta tilalin aw min tahti jibalil miski. Bahwa sungai-sungai di surga itu memancar dari bawah anak bukit, ya, dari bawah bukit atau dari gunung yang terbuat dari kasturi. Masya Allah, wanginya, indahnya itu tidak tergambarkan.
Dan ini wajar ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ganjaran yang tinggi, itu berdasarkan dari amal-amal yang sulit untuk kita lakukan ketika dunia, Pak. Nah, gambarnya kalau di dunia itu orang dengan bekerja yang ringan dengan orang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat, gajinya lebih besar yang mana? Otomatis kerja yang berat. Ya walaupun hari ini sudah kebalik gitu ya. Orang yang orang yang kerjanya berat pun gajinya kadang kecil ya. Orang ya seperti guru lah gampangnya itu. Guru ini kan gaji pekerjaannya nggak mudah, Pak. Bayangkan antum nih, antum tahu kondisi anak antum di rumah, anak yang sulit dibilangin, ngeyel, songong lagi kadang-kadang, terus ya, bandel gitu-gitulah. Kemudian harus dioper kepada orang yang harus kita bebankan keteladanan. Dia harus kita bebankan dengan ya antum harus mendidik anak. Pokoknya anak tahu kalau nanti selesai anak-anak soleh gitu ya, bisa ngaji, bisa sholat, bisa baca Al-Quran. Ya, kan sulit lah. Ditambah lagi tidak seimbang dengan bayaran yang didapatkan oleh seorang guru. Ya, dan hari ini orang tua itu mengatakan, loh saya kan udah bayar, ya antum bayar berapa sih coba? Saya kadang kalau dibilang kayak gitu, udah antum aja yang didik anak antum, nggak usah bayar nggak apa-apa, nih antum didik sendiri. Ya, jadi kadang kita tuh suka menyepelekan itu, Pak. Suka menyepelekan bahwa pekerjaan guru itu pekerjaan yang mudah hari ini dan sebagainya. Enggak, pekerjaan yang sulit sekali. Ya, dan itu tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Walaupun memang ya kita berbicara tentang keikhlasan, tentang pahlawan tanpa tanda jasa, ya itu nggak usah dibilangin lah, itu sudah jelas. Orang kalau bekerja nggak ikhlas mah iya. Tapi toh kita sebagai sebuah lembaga misalnya memiliki kewajiban, atau negara bahkan, ya kita juga harus tahu diri. Tugas kita itu bukan untuk mempertanyakan antum ikhlas atau enggak. Tugas kita adalah bagaimana membuat kemakmuran dan kesejahteraan di dalam seorang guru itu. Ya orang guru susah maka ya, sulit ya, dimana para profesor, presiden bahkan ya pejabat, ya pengusaha semuanya itu orang-orang besar itu mereka kan lahir dari seorang guru, Pak. Betul, Pak? Lahir dari seorang guru. Lah ini gurunya nggak dihormati, tidak diberikan ya haknya dengan baik, maka betapa zalimnya hari ini ketika semua siklus itu tidak berkesinambungan dengan baik. Bayangkan gaji guru itu di pedalaman itu 600.000 sebulan, Pak. Semending ya, mungkin ada yang lebih kurang lagi. Iya, swasta lah. Tapi kan artinya itu tetap kurang gaji honorer. Ya, orang harus kerja dari jam 7 ngajar anak, pulang nanti jam 3 sampai asar. Gaji 600.000 sebulan. Berarti sehari 20.000, Pak. Ya Allah, 20.000 hari ini kita berangkat ke rumah naik Gojek sampai sekolah. Itu berapa? 20.000 tuh. Sehari kita cuman ngasih gaji buat tukang Gojek doang kan berarti kan. Ya, itu otomatis sudah sangat kurang sekali. 600.000 sebulan coba. Gimana antum mau tinggal? Ya artinya ada beberapa hal yang sangat tidak seimbang lah. Ditambah kalau kemudian kita bandingkan hari ini, itu ada waktu saya sekolah itu guru honorer ya. Pernah ada yang sedang magang, dia mengatakan gaji guru hari ini dibandingkan, mohon maaf, tukang sampah, lebih besar mana? Tukang sampah. Yang belum diangkat atau diangkat yang pulang. Ya artinya itu sebuah miris, bahkan sama gajinya antara guru dan tukang sampah. Ini bukan mengkerdilkan tukang sampah, bukan. Tapi artinya semulia itu seorang guru harusnya ditempatkan juga di mulia. Ya, karena kalau guru itu nggak mulia, sulit. Ya, sebuah kemajuan, sebuah peradaban generasi itu akan maju ketika gurunya ini tidak sejahtera dan sebagainya. Tadi walaupun kita berbicara keikhlasan, jasa dan sebagainya itu masing-masing guru lah. Tapi artinya dari segi kewajiban yang harus kita tunaikan kepada seorang guru itu harus lebih layak dan harus lebih mulia. Ya, maka tadi ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan tentang kembali lagi tentang pembahasan surga ya, bahwa surga dipenuhi dengan kebaikan dan sesuatu yang dia ini tidak kasat mata. Ya, tidak kasat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat setelahnya, kullama ruziku minha min samaratin rizqan,
Ya, setiap kali mereka ini diberikan rizki berupa buah-buahan dalam surga. Ini nanti kita bahas lebih rinci tentang kondisi dalam surga, Pak. Ini sebenarnya nggak cukup waktu kita nih kalau bicara tentang surga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tadi ya ganjaran berupa kebaikan, ya itu surga ini kan tadi penuh dengan kenikmatan, kebaikan, ya rasa-rasa yang enak semua lah. Semuanya itu enak di dalam surga. Maka itu juga tidak mudah untuk kita menggapai itu. Ya, maka di dunia itu kita benar-benar harus berusaha ya meninggalkan seluruh pengganggu, ya meninggalkan seluruh syahwat-syahwat yang bisa menerjunkan atau menjadikan seorangnya itu masuk ke dalam neraka. Ya, jadi wajar kalau saya bilang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang yang beriman yang bisa menjaga keimanannya dengan amal soleh dan kemudian nanti diberikan ganjaran berupa surga, ya maka itu merupakan ganjaran yang seimbang dengan atau bahkan enggak ya dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Karena kalau kita hidup di dunia itu hanya 60, 70 tahun, 80 bahkan ya berapa banyak sih amal yang kita lakukan dibandingkan dosa yang kita lakukan, dibandingkan tidur kita, ya, dibandingkan lalai kita. Itu kalau kita buat presentasinya itu ya presentasinya itu berapa amal-amal kebaikan yang kita lakukan dibandingkan keburukan. Belum lagi lalainya, belum lagi lupanya, belum lagi tidurnya. Kayaknya amal-amal kebaikan kita itu nggak cukup, Pak, buat menjadikan kita itu masuk ke dalam surga. Ya maka kita masuk ke dalam surga itu bukan karena berdasarkan amal kebaikan kita. Amal soleh kita itu bukan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Kita masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menempati surga di level berapa? Itu yang menentukan adalah amal kita. Nih saya ulangi lagi bahwa kita masuk ke dalam surga itu bukan berdasarkan amal kita. Amal kita sedikit. Tapi kita masuk ke dalam surga itu berdasarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di dalam surga itu kan level-levelan Pak surganya. Ada surga Firdaus, ya ada Jannati Aden, ada surga Aden, ya. Itu surganya level-levelan. Nah, kita menempati surga di level berapa? Itu berdasarkan dari amal kebaikan kita. Ya kalau orang yang sering rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat, baca Al-Quran, ini dan sebagainya, maka otomatis surganya level tinggi dia. Surganya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang dia itu nggak pernah melakukan amal-amal kebaikan atau melakukan tapi kurang. Ya, jadi nanti surganya itu level-levelan, Pak, beda. Maka nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat At-Tur ayat 21 bahwa seorang anak itu bisa mengkatrol, bisa ngangkat kedudukan orang tua, ya, di surga itu berdasarkan karena keimanan yang dulu pernah sama-sama mereka rasakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, nanti akan kami angkat, akan kami katrol ya keturunan-keturunan mereka yang tidak soleh itu untuk disamakan masuk ke dalam surga yang sama dengan orang tuanya. Ini orang tua ini sudah sama-sama di surga, Pak. Orang tuanya ada di surga level 100, anaknya ada di surga level 20. Tinggian mana? Tinggian orang tuanya. Nah, tapi karena di surga itu Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kenikmatan surga yang mala ainun ra'at wala udhunun samiyat wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terbesit dalam hati, tidak pernah terdengar oleh telinga, itu terasa kurang dirasakan oleh penghuninya hanya karena tidak kumpul dengan keluarganya. Jadi kalau kita di dunia, Pak, antum kalau buat acara ya, tapi kemudian tidak datang dari sanak saudara kita, sedih kita pasti. Sudah ngundang anak-anak kita, tapi satu ada yang nggak datang, ya satu ada yang berhalangan hadir lagi, sedih. Ya, itu kondisi kita di dunia. Maka rasa sedih itu tidak ingin dirasakan oleh para penghuni surga nanti, ya hanya karena tidak kumpul dengan keluarga. Maka mereka ini sudah sama-sama di surga, Pak. Beda kalau anaknya di neraka, kemudian dikumpulkan surga tuh sebuah kenikmatan yang berbeda. Ini anak-anaknya sudah di surga, orang tuanya sudah di surga, sudah sama-sama dapat kenikmatan. Tapi mereka ini tidak kumpul bareng gitu tadi karena surganya ini berbeda. Yang anaknya ada di surga level 20, orang tuanya di surga level 200 gitu misalnya. Maka dikumpulkan. Ya, dikumpulkan bareng bersama dengan orang tuanya. Baik.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullama rizqu minha min samaratin rizqan, dan setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga itu, maka mereka mengatakan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir bahwa dia mengatakan rumputan surga itu terbuat dari za'faron. Ya, za'faron ini sebuah serbuk za'faron itu dia. Enak baunya. Bukitnya terbuat dari kasturi. Mereka akan dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda belia dengan membawa buah-buahan dan penduduk surga memakannya. Ini kan gambaran misalnya kalau kita melihat di dalam surat Al-Waqiah misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Nanti di surga itu ada wildan. Wildan ini anak-anak kecil ya, yang dia itu yatufun, dia itu mengelilingi surga itu mukhalladun, dan mereka kekal. Apa yang mereka bawa? Bi aqwabin wa abariqo wa ka'sin min ma'in. Nanti mereka ini anak-anak kecil wildan yang di surga itu, mereka akan berkelilingi surga itu membawa akwab. Akwab ini apa ya bahasa Indonesianya ya? Dia cangkir tapi ada pegangannya, Pak. Apa namanya itu? Muk ya? Ya, itu. Bi akwabin wa abariko. Kalau abariko ini teko. Dan ini semuanya jamak ya, bi akwab. Akwab ini jamak, kalau cuman singlenya itu namanya kup. Kalau kup itu satu cangkir. Tapi karena akwab itu cangkirnya banyak. Bi akwabin wa abariko. Abariko ini juga namanya teko. Ya kalau gampangnya kita teko lah. Tapi dia banyak. Abariko ceret, abariko kalau sunggalnya itu ibrik. Ibrik itu satu teko. Tapi kalau abariko tuh jamaknya banyak. Wa ka'sin min ma'in. Ya, dan satu kaas ya. Coba antum kebayang nggak Pak, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dalam surat Al-Waqiah ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan jamak semua itu, bi aqwabin jamak, wa abariqo jamak, tapi kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ka'sin tunggal dia? Seharusnya kaas itu juga jamak. Kaas itu jamaknya kuus. Seharusnya bi aqwabin wa abariqo wa kuusin min ma'in, seharusnya. Kalau kita mau ngikutin dari ayat sebelumnya, tapi Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa ka'sin min ma'in, ya. Ya, itu ada pembahasan sendiri, ya. Artinya bahwa penduduk surga tadi itu disediakan oleh para anak kecilnya tadi itu dengan membawa akwab, ya, dengan membawa teko, ceret, ya. Wa ka'sin min ma'in la yasudduna anha wa la yunzifun, dan mereka ini tidak pusing, tidak bingung gitu di dalamnya, dengan artinya tidak susah payah kalau kita menginginkan sesuatu, karena tadi ada pelayannya tadi, enak kita mau ambilin gitu, sudah ada. Kemudian apa yang dikatakan la yasudduna anha wa la yunzifun wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Mereka nanti akan mendapatkan buah-buahan terserah apa yang mereka maukan. Nah, wa faqihatin lagi nih, Pak. Allah Subhanahu wa taala ketika nanti berbicara tentang surga, ternyata berbicara tentang buah-buahan. Ya, dan itu selalu identik dengan surga. Faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun, dan juga daging burung. Jadi memang daging burung ini saya sudah pernah bahas di waktu di Ramadan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan burung ini selalu hewan yang berkaitan dengan manusia. Bahkan sampai dagingnya pun bisa dimakan, Pak. Dan itu makanan penduduk surga. Enak daging burung enggak? Enak ya? Daging burung. Ya. Bukan burung iprit ya, Pak ya. Burungnya burung yang dimakan. Ya, ini ala kulli hal bahwa burung ini merupakan, ya ini nas Quran ini nggak mungkin berubah sampai akhir zaman nanti. Udah Allah yang bilang ini, sudah paten ya, bahwa makanan penduduk surga itu adalah daging burung. Walahmi thayrin mimma yashtahun wa hurun ain. Dan ini bidadari, wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il makn, yang permisalan dia ini seperti mutiara yang baru keluar dari cangkangnya. Itu sangat indah sekali. Ya, jadi ini sebuah kenikmatan surga, Pak. Ya, kita kalau ngomongin surga pasti nggak jauh dari
dari apa namanya, bidadari pasti kan. Ya, Anda tahu dia apa yang diantum pikirkan tuh Anda tahu Pak, sama kita ya. Ya dan bahkan bukan hanya itu ya. Itu tadi dalam surat Al-Waqiah. Banyak ya di kalau misalnya kita baca surat Yasin. Ini kan kita sering baca surat Yasin. Di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang kondisi penduduk surga, apa yang Allah katakan? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Bahwa sungguhnya nanti penghuni surga pada hari itu, ya ketika kita sudah masuk ke dalam surga, mereka itu fi syughulin fakihun. Mereka akan sibuk bersenang-senang, yakni dalam kesibukan mereka. Masing-masing sibuk, Pak. Ya antum udah nggak mikirin yang lain-lain lagi gitu. Nggak mikirin hutang, nggak ada hutang ya. Kalau mikirin mungkin yang lain nggak ada lagi. Semua sibuk. Sibuknya dengan kebaikan. Kalau kita hari ini sibuk, ini sibuk dengan kesulitan, sibuk dengan jerih payah dan sebagainya. Tapi di surga itu kita sibuk, justru sibuknya sibuk yang penuh dengan kebaikan, ketenangan, kebahagiaan di dalamnya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Bahwa mereka hum wa azwajuhum dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka itu berada di fi syugulin, di tempat fi dhilalin 'alal araiki muttaqun. Mereka tuh berada di tempat yang teduh. Ya alal araik, di atas dipan-dipan, ya bersandar di atas dipan-dipan yang teduh, ya. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang buah lagi, Pak. Ya, lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Dan mereka itu nanti akan memperoleh buah-buahan dan memperoleh apapun yang mereka inginkan. Wa lahum ma yad'un. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya, nanti akan dikatakan salam, ya, sebagai ucapan selamat dari Allah yang Maha Penyayang. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan kepada orang kafir dikatakan berpisahlah kamu dari orang-orang beriman. Artinya sudah berbeda lagi makom kamu dengan orang-orang beriman. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan tentang surga pun itu enggak jauh dari buah-buahan. Jadi buah-buahannya ini kita diberikan. Dan pembahasan tentang buah-buahan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa utubihi mutasyabiha. Mereka akan diberi buah-buahan yang serupa. Dan makna serupa di sini itu adalah antara buah yang satu dengan buah yang lainnya itu ada kemiripan, tapi rasanya beda. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa mungkin dari segi nama tuh sama, Pak. Ya mungkin nanti kita akan mendapatkan namanya buah apel, buah durian gitu, ya buah apa lagi? Anggur, buah jeruk dan sebagainya, tapi rasanya beda. Ya. Ini kan luar biasa ya. Nanti kalau kita tentang rasa itu ya. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an misalnya tentang pembahasan tentang madu. Madu ini di dalam Al-Qur'an itu dibahas bukan tentang rasanya, Pak. Tapi tentang warnanya. Nah, ini itu ada di dalam surat An-Nahl ya, ketika Allah Subhanahu wa taala faquli min kulli thamarat fasluki subul rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifaa'ul linnas. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang madu itu menggambarkan tentang mukhtalifun alwanu. Dia warnanya itu berbeda, bukan rasanya. Ya, maka nanti seperti dengan buah-buahan itu mungkin dari segi nama, dari segi bentuk itu sama, tapi dari segi rasa berbeda. Ya walau alam, dan ini nanti kita akan dapati di surga. Nanti kalau antum yang pengen benar-benar udah penasaran rasanya seperti apa, Yalah bismillah kita masuk surga dulu. Ya, kalau masuk surga itu berarti harus meninggal dulu ya. Harus menyiapkan bekal yang terbaik dulu ya. Baik. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ma'mash, dari Abu Dzibyan dan Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa tidak ada keserupaan antara buah-buahan di surga dengan buah-buahan di dunia, kecuali hanya namanya saja. Mungkin namanya itu tadi sama dia, tapi dari segi rasa, bentuk tuh mungkin beda. Ada yang lebih besar, ada yang kita di dunia pun beda-beda, Pak. Betul gak? Ya, ada apel Medan dengan apel Palestina misalnya. Itu kan beda dia dari segi bentuk. Mungkin rasanya sama-sama apel ya, tapi bentuknya itu berbeda. Ya.
dan sebagainya. Rambutan kayak Indonesia ada aja ya. Atau ada di Indonesia lain? Ada di rambutan ada di negara lain? Kayaknya nggak ada ya. Durian juga kayaknya di kelengkeng juga tidak ada. Ya, jadi ada buah-buahan yang kayaknya ada di satu negara, di negara lain nggak ada. Ya, dan di Mesir juga ada. Nah, satu buah yang di Indonesia tuh nggak ada. Namanya buah khuh. Apa itu di Indonesia ya? Saya juga nggak tahu tuh bahasa Indonesianya apa. Tapi buahnya tuh ya seperti itulah, sulit untuk dijelaskan ya. Jadi artinya dia memiliki perbedaan. Ya. Taib. Kemudian kita akan melanjutkan dari ayat setelahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah wa utubi mutasyabih walahum fiha azwajun mutahharuh. Nah, ini yang pembahasan yang antum tunggu-tunggu tentang dan di dalamnya itu ada istri-istri yang suci. Azwaj, ya. Maksudnya istri-istri di sini adalah istri kita ketika di dunia, Pak. Makanya disebutnya dengan istri-istri. Karena ketika di dunia itu antum nikahnya sekali atau berkali-kali? Kan sekali kan? Otomatis kan seharusnya hum wa zaujuhun seharusnya. Tapi antum mengatakan hum wa azwajuhum dan istri-istri mereka. Ya, istri kita berarti banyak gitu nanti di surga, Pak. Tapi ada sebuah asar dan riwayat yang pernah saya dengar dan saya baca bahwa kecantikan, keindahan bidadari ketika di surga itu tidak lebih indah dibandingkan dengan istri kita di dunia. Coba saya ulang lagi bahwa kecantikan dan keindahan bidadari yang ada di surga itu tidak jauh lebih indah dan lebih baik dibandingkan istri kita di dunia. Makanya nanti bidadari ketika di surga itu mereka cemburu. Mereka cemburu dengan istri kita di dunia dengan amal-amal yang mereka lakukan, bakti mereka, rasa sayang mereka, pengorbanan mereka, rasa maaf mereka untuk kita di dunia itu tidak bisa mengalahkan keindahan bidadari yang ada di surga. Ya, jadi bayangan kita tentang bidadari yang sempurna itu nggak kalah cantik, Pak, dengan istri kita nanti ketika di dunia. Jadi bersyukur kita yang sudah punya istri, yang belum punya istri yalah segera bismillah gitu ya. Biar ada yang nemenin gitu maksudnya. Ketika di surga nanti. Walaupun nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pasangan kita nanti di surga juga. Ya, tapi artinya dari segi keindahan dan dari segi keutamaan, maka istri kita yang di dunia ini lebih utama dari amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, rajin sholat malam, sedekah, puasa. Yaitu tidak bisa dikalahkan oleh bidadari yang ada di surga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa lahum fiha azwajun mutahharuh dan mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, ya. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan maksudnya suci di sini adalah suci dari noda dan kotoran. Ya, karena nanti di surga itu tidak ada lagi seperti haid, kemudian BAB, ya, kemudian air kencing, ya, dahak, ingus, ya, air mani, bahkan anak pun nggak ada. Jadi nanti kita di surga itu bisa berhubungan badan sepuas antum tanpa bisa melahirkan anak. Jadi nggak melahirkan anak. Itu nanti ada di surga, Pak. Jadi iya, ini apapun lah istilahnya, ala kulli hal seperti itu kenikmatannya. Ya, karena di surga seperti itu isinya cuma kenikmatan. Di surga ada tidur gak, Pak? Kalau kita tidur kan ya, kita berkurang kenikmatan kita berarti. Di surga ada tidur atau tidak? Wong mati aja nggak ada. Ya, mati itu sudah dimatikan nanti sama Allah. Jadi kematian itu nanti akan dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala, mematikan dirinya sendiri. Ya, jadi kita orang yang di neraka akan kekal, di surga pun akan kekal. Karena kematian sudah tidak ada lagi. Kematian sudah tidak ada lagi. Jadi antum yang kita di dunia ini berdoa untuk kemudian diberikan surga yang tinggi, karena itu menjadi tempat persinggahan kita, Pak. Nah, antum jangan lupa bahwa tempat kita ini bukan di dunia. Tempat kita ini ada di surga. Dulu Nabi Adam itu kan akhirnya nggak di dunia, betul gak? Lahirnya ada di surga, tapi karena dia melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, kesalahan, maka diturunkan sama Allah ke dunia. Tapi tempat asalnya itu ada di mana? Di surga. Tempat asal kita tuh di surga. Tempat asal kita di surga. Ya, jadi kalau kita pulang kampung kita, nah kalau kita tempat kita di surga, maka jangan takut buat pulang.
Iya, jangan takut buat pulang. Hari ini orang bingung ya. Hari ini kita mau pulang kampung nih. Kita kalau mau pulang kampung lagi lebaran, Pak, itu kita perasaannya senang atau sedih? Senang mau pulang kampung, masa sedih? Begitu juga ketika kita mau pulang kampung ke tempat asal kita, pulang kampung abadi kita. Maka jangan takut. Ya, jangan sedih. Ya mudah-mudahan saya juga mengatakan ini tidak sedih gitu ya, tidak takut ya. Itu mudah mendapatkan kematian ini karena memang kita sudah banyak terjangkit hubud dunia, Pak, ya. Wa qariyatul maut, cinta dunia dan takut mati, penyakit al-wahan itu, sehingga ketika kita dihadapkan dengan kematian, dengan berbagai macam hal-hal yang bisa mendatangkan kematian kita itu, maka kita diselimuti rasa takut. Ya kita kalau kita baca tentang kisah orang-orang yang kemarin terkena longsor Cianjur itu kan ada dari mereka itu yang matinya itu sambil berpelukan, anak dan ibunya itu berpelukan, ayah melindungi anak-anaknya, ya kemudian orang tua melindungi anak-anaknya, dipeluk bareng, saking tidak lagi memiliki pilihan untuk keluar dari itu. Kita kalau sudah di hadapan maut itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kita nggak bisa lagi tuh nolak gitu ya misalnya, nggak bisa, karena dalam kondisi yang seperti itu. Dan itu pintu pertama kali kita masuk ke alam akhirat dengan kematian. Dan kematian itu bukan di mana kita mati atau bukan kapan kita mati, tapi kita mati dalam keadaan apa. Itu yang paling penting, ya. Kita mati dimanapun terserah, karena yang ngurusin jenazahnya bukan kita, yang hidup. Dan kita mati kapanpun nggak masalah. Ya kita mau mati sekarang pun nggak masalah. Tapi masalahnya adalah kita mati dalam kondisi seperti apa. Apa kita mati dalam kondisi yang dalam keimanan yang sedang tinggi-tingginya, sedang dalam ketaatan, atau kita justru mati dalam keadaan yang lalai dan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Ya, maka ini perlu untuk kemudian kita pahami. Tapi kita tutup terakhir dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan yang sempurna. Yang dengan kenikmatan tersebut mereka berada di tempat yang aman dari kematian, maksudnya di surga tadi, karena kematian itu sudah meninggal, sudah mati, sehingga kenikmatan itu tidak akhir dan tidak akan ada habisnya. Dia akan terus berulang. Kalau orang yang mendapat kenikmatan, dia akan terus kenikmatan, dan orang yang mendapatkan siksa dan azab, maka dia akan terus berulang seperti itu, Pak. Dan itu nanti kenikmatan abadinya itu akan kita dapatkan di surga, dan azab yang abadi pun kita akan mendapatinya itu di neraka. Itu selalu bersifatnya itu abadi, kekal di dalamnya, itu seperti itu. Isinya itu ya nggak enak ya kalau orang di neraka itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kita belum bisa masuk di ayat yang selanjutnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang ayat perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Ini pembahasan yang sangat menarik karena di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala banyak membahas tentang penganalogian. Ya, tentang analogi, tentang perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran itu nanti banyak sekali Allah sebutkan, dan itu insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita untuk kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.